Smartafala Belajar menyenangkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini ya kita sedikit luar biasa ya. Jadi terupdate ya, update dari dunia mengenai. Sebentar Pak, mohon maaf. Kita kayaknya belum perkenalan. Oh iya, sorry. Perkenalan dulu, saya Mukhlis Hadiansyah sebagai di Alfa sebagai humas ya. Ya, di sebelah kanan saya ada Bu Iza di Alfa sebagai guru BK. Dan sebelah pojok saya Bu Hervi sebagai guru PKN. Waduh, ya terima kasih Ibu Iza dan Bu Hervi untuk pembahasan kali ini cukup ini Bu ya, cukup update nih ya terkait negara-negara yang ada di luar sana ya. Tepatnya di mana tuh? Waduh, kalau tepatnya di mana yang jelas sudah tahu lah mereka kan terjadinya konflik di Palestina dan di Israel. Oke. Ini cukup hot sekali nih Bu, ya kan? Trending topik ya Pak. Trending topik, ya kan? Bagaimana? Dibahas di berbagai sosmed ya. Betul ya kan. Nah, ini terkait masalah konflik ini awal maunya gimana sih Bu? Sebabnya itu berapa lama itu konflik itu bisa sampai saat ini pun di tahun 2023 pun cukup menggemparkan dunia gitu loh. Silakan, siapa yang mau ini dulu? Mau dari Bu Hervi atau dari saya? Kalau dari saya, ya. Kalau dari saya melihatnya kita tarik dari Perang Dunia Pertama, Pak. Betul. Di awal tahun 1900-an itu terjadinya Perang Dunia Pertama, selesai Perang Dunia Pertama, Turki Ottoman kalah, di mana akhirnya wilayah Palestina itu kan dikuasai diduduki sama Inggris. Oke. Jadi dari Inggris dulu ya? Dari Inggris dulu. Di situ masyarakat Palestina yang awalnya memang penduduknya adalah Yahudi, Kristen dan Arab. Palestina. Jadi itu ada 3 agama di situ. Iya, ada berbagai macam agama kalau di daerah Palestina sendiri. Siap. Yang awalnya tahu sendiri ya di tahun 1900-an itu kan ketika kalah perang, Yahudi itu diberikan dijanjikan wilayah untuk menempati Palestina oleh Inggris. Jadi awal mulanya dari situ mereka akhirnya berkembang di Palestina. Namun ya awalnya mereka damai-damai aja, hidup berdampingan. Jadi dijanjikan gitu ya? Dijanjikan. Istilahnya mereka diberikan tempat untuk imigrasi, bermigrasi ke sana. Awalnya itu dijanjikan untuk bermukim. Iya, bermukim. Mereka bermigrasi karena mereka kan terusir, orang-orang Yahudi terusir ketika Perang Dunia Pertama itu. Mereka terusir, mereka diberikan tempat akhirnya di Palestina untuk hidup berdampingan. Kan. Namun akhirnya karena semakin berkembang di sana Yahudinya dan penduduk di sana itu akhirnya 30% ya. 30%? Tapi wilayahnya sedikit sekali ya? Enggak, udah banyak. Udah banyak 30% itu banyak dari yang awal mulanya cuma 10%. Jadi akhirnya banyak Yahudinya. Pada akhirnya mereka itu kan dapat wilayahnya yang sedikit sebenarnya. Jadi awal mulanya karena tidak sebanding wilayah yang mereka tempati dengan penduduk mereka yang sebanyak itu. Akhirnya dari situlah bermula nih. Ada keinginan untuk wilayahnya itu diperbesar. Jadi itu pandangan Bu Iza ya. Coba saya pengen tahu nih tentang pandangan Bu Hervi seperti apa untuk awal mulanya nih konflik Palestina. Kan udah lama nih kalau menurut saya kan. Saya baca berita dari sosmed segala macam. Tapi itu belum sampai ke konflik ya Pak? Bukan ya? Belum. Ya? Baru gambaran ya kan? Dia sampai saya mungkin tambahan aja kali ya. Ini belum saya sampai mungkin tambahan aja kali ya. Oke. Yang kenapa dibilangnya orang Yahudi itu terusir? Karena kan pada saat perang dunia pertama itu kan waktu itu kan ada pemerintah Jerman ya yang membunuh dalam satu gedung itu kan. Nah, itu tuh yang membuat mungkin ya alhasil si
Yahudi ini berpihak kepada Inggris. Oke. Kenapa memangnya? Karena dia trauma dengan Rusia, makanya dijanjikanlah oleh Inggris. Berarti bisa ibaratkan menempati tanah yang ada di Palestina untuk bermukim. Iya. Oke. Karena kan waktu itu yang dibilang tadi perang dunia kan Turki Ottoman udah kalah dari Inggris, jadi wilayah Palestina itu ya sedang dikuasainya sama Inggris, sedangkan si Inggris itu membantu orang-orang Yahudi, jadi makanya dikasih mukimnya adalah dijanjikannya diberikan pemukimannya di situ. Ya. Terus ini kan banyak orang yang berpendapat ya terkait masalah ini perang agama atau bukan gitu loh. Karena setahu saya kan yang tadi Ibu Herti dan Bu Iza bilang kan bahwa di sana itu ada 3 agama ya. Agama Yahudi, Islam, dan Kristen ya. Ya. Mereka itu kalau menurut saya dari segi pandang berbagai macam ya, ada dari saya melihat ya orang-orang Indonesia yang bermukim di sana ada dua orang, yaitu adalah yang bermukim di sana itu bukan terjadi masalah agama. Nah, coba itu gimana tuh Bu? Kan agama sana kan enak tuh, hidup rukun, meskipun ada tembok ratapan, ada gereja, dan ada masjid yang mungkin sekarang bisa dikenal itu adalah perebutan tuh. Utama itu adalah Masjidil Aqsa. Seperti apa pandangan Bu Herti mungkin sekarang? Oke. Kalau misalnya dibilang agama, tidak ya. Karena kenapa? Awal mulanya kan pada saat kita tarik peperangan awal mulanya itu tahun berapa Wiza waktu itu Palestina itu kan 49 ya? 48 deklarasi merdekanya Israel. Sedangkan kita tarik dalam sejarahnya Perang Dunia Pertama itu kan jauh, amat sangat jauh. Tuh. Dia lewat di Perang Dunia Kedua, lewat Perang Dingin gitulah. Nah, itu tuh pada saat Perang Dunia dengan Perang Dingin itu kan mereka damai. Ya. Jadi kan bukan permasalahan agama dong jatuhnya. Nah, mungkin karena setelah berkembangnya Yahudi dalam manusianya sudah lumayan banyak ya. Nah, alhasil dia mengatasnamakan bahwasannya ya ini wilayah Israel gitu pada saat tahun tersebut. Karena kan manusia kan pasti kan beranak pinak ya, banyak gitu. Nggak mungkin segitu-segitu aja. Nah, iya itu. Seperti itu. Jadi bukan karena konflik agama, bukan. Tapi adalah tadi dijelaskan bahwa ini adalah semakin banyaknya penduduk Yahudi, ya kan? Atau ini maka terbentuklah negara yaitu mendeklarasikan. Bu Iza gimana? Jadi kan kalau misalnya sempat saya lihat juga informasinya, mereka itu ada perjanjian yang dilanggar ketika Israel mendeklarasikan diri sebagai negara sendiri. Apa itu perjanjiannya? Aduh, saya lupa perjanjian apa. Pokoknya di tahun 1948 ketika mereka mendeklarasikan diri, mereka itu kan ada perjanjian damai yang mana itu menjaga akhirnya dari sepanjang 1900 itu sampai sebelum dideklarasikan itu makanya kenapa damai, karena mereka punya perjanjian di mana mereka hidup saling berdampingan gitu kan. Nah, ketika mereka si Yahudi sudah mendeklarasikan diri, Yahudinya pun tidak semua ya Pak, karena ketika sudah menjadi terbagi menjadi Palestina dan Israel pun, di Palestina masih banyak penduduk-penduduk yang penduduk Yahudi yang tetap nggak pro dengan kehadiran Israel yang terus menyerang ke Palestina. Jadi karena dilanggarnya perjanjian itu makanya ada konflik yang terus terjadi sampai sekarang. Gitu. Jadi agak ini ya, istilahnya perang itu atau konflik itu cukup berpanjangan ya. Mulai kalau setahu saya sih dari 1926 itu negara Palestina ya kan sudah mulai ada gitu kan. Ada tiba-tiba ditumpangi atau diduduki oleh bangsa atau orang-orang Yahudi dan beranak pinak ya kan, terus terjadilah ya kan, dibentuklah negara Israel. Kemungkinan seperti itu mungkin sejarahnya dan ininya. Terus yang ini adalah nah ini terkait masalah pandangan para pemimpin dunia nih.
Ya kan? Iya. Pemimpin dunia ini kan yang saya tahu kan, ada yang pro dan ada yang kontra. Ya, yang pro dukung Palestina, ya kan, dan yang kontra dukung Israel, gitu kan. Nah ini gimana nih Bu? Ya kan, sedangkan sekarang ini yang terjadi itu luar biasa nih di PBB khususnya kan, di PBB khususnya ada seorang sekjen yang mungkin ya, Bu ya, sekjen mundur gitu kan, karena nggak bisa gencatan senjata gitu. Ini bagaimana nih? Apakah itu pelanggaran HAM? Apakah termasuk pelanggaran HAM sih gitu loh? Ya kan? Ya setahu saya ya itu bagaimana nih pendapat ya kan? Apakah itu termasuk pelanggaran HAM nggak sih dalam konflik kedua negara tersebut itu? Oke, saya Mau guru PKN duluan ya. Oke, baik. Oke. HAM. Termasuk dalam judul dan topik pelajaran kelas 12 ya tentang HAM. Ini tapi HAM-nya dalam ruang lingkup internasional mungkin ya. Iya, iya. Iya. Awalnya terbentuk PBB itu dari awal itu memang dia itu tidak apa ya istilahnya, awalnya tidak mendukung kedua negara tersebut. Oh gitu. Iya, awalnya. Nah, terus lalu si PBB melihat kok Israel yang menyerang duluan Palestina itu pada tahun 2014. Alhasil PBB mengeluarkan mandat bahwasannya itu termasuk pelanggaran HAM kayak gitu. Nah, makanya PBB sempat bahkan pro ke Palestina bahwasannya Palestina harus merdeka. Kayak gitu. Terus? Nah, begitupun dengan ruang lingkup Indonesia mungkin ya. Dalam PBB salah satu PBB diplomat sekjen Indonesia, dia mengatakan bahwasannya PBB itu memang sudah pro dan Indonesia sudah pro ke Palestina. Kayak gitu. Nah, tokoh-tokoh besar pun di Indonesia rata-rata itu pun sama, dia sangat pro ke Palestina karena ya tadi ditarik dari sejarah itu memang tanahnya itu ya milik Palestina kayak gitu disebabkan itu. Nah, HAM-nya ini kenapa disebut HAM? Karena dia merampas yang haknya tanah yang dipunyai Palestina itu direbut oleh si Yahudi gitu. Seharusnya berdamai kok malah diusik kayak gitu. Kan kalau dalam HAM itu kan istilahnya dalam hak asasi manusia, pengertian hak asasi manusia saja itu sudah ada di dalam diri manusia dari lahir, itu hak HAM manusia. Nah, dalam teori HAM-nya, nah otomatis nyawa pun itu kan yang berhak mengambil nyawa seseorang itu kan Sang Pencipta. Betul. Gitu, bukan orang lain. Nah, itu kan mengapa PBB bilang itu merupakan HAM karena itu sudah termasuk pembunuhan, jatuhnya gitu. Pembunuhan karena peperangan gitu. Berarti ya gimana Bu Iza? Dari segi apanya nih? Dari segi tadi mungkin kemanusiaannya ya. Kemanusiaannya. Ya, gitu. Kalau mau dibahas lagi, kalau tadi kan Bu Hervi ngomong dari yang 2014 yang segala macam. Saya mau membahas topik yang terkininya, serangan-serangan yang terkini, yang dimana itu lebih sangat jauh melanggar HAM daripada yang dulu. Menyeramkan ya? Lebih menyeramkan, lebih menyeramkan sekarang karena kan mungkin banyak ya kita lihat di berita sekarang dan karena akses di sosial media juga udah lebih gampang, lebih banyak tahu informasi terupdate gitu yang lebih krusial daripada tahun 2014 tentang kemanusiaannya itu saudara-saudara kita di Palestina itu diserangnya tuh bukan justru di daerah konfliknya saja cuma di daerah konfliknya saja, udah daerah yang harusnya bebas konflik kayak rumah sakit jadi itu diserang. Mungkin ada yang baca beritanya di mana akhirnya rumah sakit itu dibom dan banyak korbannya akhirnya korbannya malah penduduk sipil. Dokter-dokter jadi korban, anak-anak dan wanita. Jadi bukan antara tentara dengan bukan tentara dan tentaranya, justru sekarang korbannya lebih banyak masyarakat sipilnya
di mana anak-anaknya aja sudah mencapai 2.000 lebih, Wow. wanitanya juga sudah mencapai 3.000 jiwa. Ketika di total yang terkini itu sekitar 9.100 sekian. Waduh. Untuk dari penduduk Palestinanya itu dicampur sipil maupun tentaranya, tapi lebih banyak berarti sipilnya dong, karena dari 9.000 aja 5.000 lebihnya sudah anak-anak dan wanita. Oh, Gitu. jadi Harusnya kan mereka tidak terlibat Betul, dalam betul, konflik betul, ini. betul. Jadi ini sudah sangat jadi melanggar itu HAM. apa ya? Luar biasa ya dengan 9.000 jiwa kan. Sekarang nih update-nya kan. Iya. Dari tahun 2023 terus bulan November 2023 itu update-nya itu 9.000 jiwa. Wah, luar biasa. 9.000 Jadi lebih. apa ya? Sangat bukan apa ya? Bukan antara tentara lagi dengan tentara atau pejuang dengan ini tentara gitu kan, tapi benar-benar menginvasi Wilayah keseluruhan secara keseluruhan. keseluruhan. Wow. Gitu. Makanya kalau misalnya dilihat yang sekarang penggunaannya pun sudah misil dan Waduh. bom fosfor kan, yang Jadi bom fosfor itu seperti apa bentuknya? bom kimia. Jadi Oh. nyerangnya dia udah kimia, bukan yang meledak lagi, tapi Iya. dia senjata kimia yang akhirnya Membunuh secara perlahan kan itu ya? itu Iya. yang itu bahkan di Jadi- perang Itu nggak bom boleh yang bisa. digunakan, Pak. Iya. Di perang. Jadi itu bukan cuma pelanggaran HAM tapi pelanggaran perang juga. Dalam perang kan tetap ada aturan. Betul, Itu digunakan waktu zamannya siapa nama Hitler ya? Oh, Nah, itu bom fosfor itu. Waktu Jadi itu cukup- makanya membunuh Yahudi ya. Cukup apa Iya. ya? Dalam artian gini, Iya. bom fosfor itu kalau banyak saya baca artikel itu atau berita itu bahwa ketika ada lemparan terus menyebar itu ya kan, menyebar fosfornya, kulit-kulitnya itu Iya ya kimia. akan mengelupas mengelupas dan melepas. cukup menjadi cacat ya seumur hidup, bahkan meninggal dunia gitu. Dan wilayahnya akan terus terkontaminasi. Hangus, dan banyak juga serangan-serangan roket ya, terutama pada Zionis kita menyebutnya Zionis ya. Kenapa? Karena kalau Yahudi itu kan berteman gitu dengan Islam, dengan Kristen gitu kan. Zionis itu bisa dibilang yang Mereka menyerang punya agenda juga. agenda misinya itu adalah menguasai wilayah. menguasai Palestina dan Masjidil Aqsa sebetulnya sih. Intinya Itu kan itu sih. sebenarnya ketiga agama itu harusnya hidup berdampingan itu. Betul. Karena ya itu ada tembok ratapan punya Ya. Yahudi, Ya, terus ya. ada gereja-gereja di sana, ada Masjidil Aqsa yang memang tempat yang sangat disucikan sama umat Ya. Islam. Dan sebenarnya kan selama berabad-abad dari zaman dahulu, ya sebenarnya kita tuh mereka bisa hidup berdampingan, tapi Tuh. karena ya Terus konflik ini nih, yang tadi itu. Terus saya mau sekali pertanyaan lagi, bagaimana pemerintah Indonesia saat ini nih? Apakah sudah memberikan bantuan kemanusiaan? Ya, bantuan kemanusiaan yang mungkin bisa dibilang buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Gimana tuh? Apakah sudah memberikan ya mungkin bantuan kemanusiaan? Apakah sudah ya bagaimana Bu Ija dan Bu Hervi? Mungkin kalau misalnya pro itu pasti ada. pasti sudah membantu ya. Sudah pasti ada Karena bantuan yang diberikan. Kan Indonesia itu kan termasuk salah satu dalam anggota PBB ya. Nah, Sekjen PBB-nya pun mengiyakan bahwasannya dia pro kepada Palestina Ya. gitu, dan pastinya bala bantuan Sudah dikirim. dikirim, lalu Lembaga-lembaga. dari atas sampai bawah Indonesia itu PMI kan semua sudah ada di sana. sudah mengirimkan bantuan berupa obat-obatan Logistik ya, semuanya. logistik ya. Heeh. Oke. Tapi masalahnya ini bisa masuk apa enggak? Oh iya Nah, benar ya. Nah, itu karena Karena di blokade gitu kan. blokadenya. Blokade. Luar biasa Bisa itu ya, masuk luar apa biasa. enggak Bahkan dari negara-negara Arab pun juga Ya. luar biasa gitu. Iya. Nah, pendapat dari Bu Hervi dan Bu Izan ya untuk konflik kemanusiaan ini seperti apa nih? Karena kan tadi dibilang kan 9.000 nyawa hilang. Iya. Ya
saya tahu 9.000 itu dari yang per Oktober serangan kemarin ya, gitu ya? bukan yang dari tahun-tahun sebelumnya. bukan Itu ya, bukan ya? 1% dari bukan ya? jumlah Iya. Indonesia Allahu loh ya. Akbar. Iya, tapi ini perserangan yang kemarin terbaru sampai yang sekarang. 9.000 bulan Oktober. Iya. Mulai perang sih kalau nggak salah dari 7 Oktober ya? Iya, 7 Oktober ya? ya serangan Ya, jadi bagaimana nih Bu tentang pendapat ya kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya, bagaimana bisa ya kan bertahan atau bagaimana bisa ini kan konflik itu, istilahnya bisa merenggangkan misalnya konflik-konflik ini supaya Meminimalisir ya. meredam gitu. Bagaimana nih meredam. tanggapannya Bu Iza dan Bu Hervi? Sebenarnya kalau yang kayak gini kan yang bisa meredamkan ya kedua belah pihak itu. Yeah. Maksudnya karena kemarin PBB pun ketika sudah voting banyak yang menyerukan untuk gencatan senjata, tapi PBB pun sudah menyuruh pihak Israel untuk melakukan gencatan senjata pun Israel tidak mengindahkan, mereka Yeah. menolak gencatan senjata itu. Bahkan maksudnya untuk jajaran atas yang sudah berusaha sedemikian rupa saja tidak berhasil. Kalau kalau dari saya cuma bisa mendukung secara moral, support dan doa, sama mungkin bantuan-bantuan yang bisa kita lakukan sebagai saudara, nggak cuma sebagai saudara muslim. Tapi kita juga sebagai sesama manusia yang sesama seseorang yang melihat hal itu tuh suatu hal yang jangan terus terjadi berkepanjangan. Oh, sip. Saya cuma berharap ya ini semua selesai, ya semua kembali damai, masing-masing dengan porsinya masing-masing, dengan wilayahnya masing-masing. Karena kalau misalnya gimana caranya kita sebagai individu berusaha merenggangkan ya nggak akan bisa gitu, karena jajaran yang atas saja sudah berusaha sedemikian rupa sampai saat ini belum bisa. Tapi tidak tahu ke depannya. Ya. Bu Hervi sebagai guru PKN nih. Sedikit menambahkan saja ya Pak ya. Mungkin kata Bu Iza itu sudah terlalu terlalu benar dan terlalu menyimpulkan sudah semuanya. Pasti ada salahnya. Enggak dong. Kalau misalnya dari saya sih lebih baik tidak termakan hoax ya mungkin ya. Nah itu yang paling utama. Untuk bibit-bibit generasi muda zaman sekarang nih ya, harus meminimalisir. Oh ini berita nyata loh. Jadi dari situ saja kan biar siapa tahu kan, kita nggak tahu ya, misalkan bibit-bibit kita ini nih punya teman luar negeri ya kan, bisa saja kan komunikasinya tentang apa, topiknya tentang apa, salah satunya tentang Palestina Israel kan gitu kan. Nah yang dia bicarakan takutnya kan dia kan benci banget nih. Nah seharusnya kan gimana caranya kita bisa berdamai gitu, menanamkan itu lebih ke situ sih. Jadi kita sebagai guru harus lebih menanamkan kepada anak-anaknya bahwasannya ini loh nak, lebih baik secara kemanusiaan itu tidak baik nih. Tapi kalau misalnya kalian menyumbangkan sedikit saja, belajar bibit, mungkin belajar seperti itu kan, kita kan nggak tahu ya ke depannya generasi yang akan datang kan pasti kan lebih mencerna, harus lebih mencerna hal kayak gitu. Oke, jadi kesimpulan itu adalah bahwa kita tetap berada di garda terdepan untuk pro ke Palestina. Ya sedikit mengulas lagi bahwa Indonesia merdeka dari penjajah, didukung oleh Palestina khususnya kan. Jadi itu anak-anak cara kita mengedukasi ya, anak-anakku semuanya mengedukasi bahwa Palestina dan Israel itu adalah janji Allah ya, janji Allah untuk ya bagaimana caranya kita mempertahankan ya tanah air kita ya kan, tanah air Indonesia khususnya ya. Itu udah ada janji Allah tersebut. Maka yang harus kalian perhatikan bahwa mulailah belajar
untuk mencintai tanah air sendiri gitu. Supaya kedepannya tidak ada lagi penjajah-penjajah ya, penjajah-penjajah yang sudah dilakukan oleh Belanda terus Jepang ya kan untuk menjajah kita tidak yang kedua kali gitu. Itu ya, jadi mengedukasi kalian nih terhadap berita yang cukup fenomenal dan cukup populer di sekarang-sekarang ini. Itu saja, terima kasih Bu Iza dan terima kasih Bu Hervi. Semoga next ke depan kita akan bertemu lagi dengan berita-berita yang terhot ya. Siap. Waduh. Siap. Ini Insya Allah ya. Insya Allah luar kalau masih biasa nih. sehat. Selalu Ya. sehat. Terima kasih atas perhatiannya untuk semuanya. Saya akhiri, tetap support Palestina ya. Semoga bisa bisa rendah ya konfliknya. Tetap free Palestina, merdeka ya kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar menyenangkan.